Halo, selamat siang menjelang sore. Hari ini saya bersama Bu Bos, tapi Bu Bos ini udah masuk ke dalam. Ada Adik Cahaya dan ada Bang Damai. Bang Damai, Adik Cahaya, kita sekarang ada di mana? Kita di Masjid Westall. Masjid Westall. Nah, kita rencananya mau ngapain? Kita rencana sholat asar. Nah, sholat asar. Tapi sebelum sholat asar, tadi ada mukenanya ada bawa, Dek? Iya. Ada? Iya. Oke. Nah, kita ceklah masjidnya, yuk. Nah, Masjid Westall ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh komunitas masyarakat Indonesia di Victoria. Nah, jadi ini masjid Indonesia tertua di Victoria lah. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama Pak Ade. Nah, kali ini kita mau ngobrol lagi terkait sejarah Masjid Westall. Masjid ini merupakan masjid tertua ya Pak ya, pertama lah, masjid pertama ya. Komunitas Indonesia di Victoria. Nah Pak, Bapak bisa jelaskan lah kira-kira tahun berapa masjid ini dibeli lah? Oh, dibeli ya? Dibeli. Okay. Ya. Untuk membeli bangunan ini atau memulai pembangunan ini, kita membangun dulu payung. Karena di Melbourne itu ada beberapa kelompok-kelompok pengajian. Ada kelompok pengajian sekitar student, ada kelompok pengajian sekitar permanent resident. Oh, jadi ada masyarakat dan ada mahasiswa. Ada mahasiswa. Okay. Dan juga ada pemerintah, yaitu konsulat. Oh, jadi ada tiga kelompok lah Pak ya. Ya. Tapi yang membuat pengajian Pak ya? Ya, yang membuat pengajian. Di konsulat ada pengajian. Di taruhlah umpamanya di Monash University itu ada pengajian yang namanya MIIS. MIIS, oke. Di Latrobe University ada grup pengajian. Kelompok Latrobe Uni. Di Melbourne Uni ada juga MELU pengajian dan kemudian berubah menjadi Brunswick, pengajian Brunswick. Supaya bergabung dengan masyarakat di sekitar kampus. Northern Society. Nah, di daerah sini Monash ada juga yang permanent residennya yaitu At-Taqwa. At-Taqwa. Nah, ini masyarakat Indonesia yang sudah permanent resident di sini. Di sebelah barat itu ada yang namanya SAS, Sulit Air Sepakat. Oh, Minang. Sulit Air. Sulit Air itu daerah namanya ya. SAS namanya. Nah, itu ada kelompoknya besar juga. Kelompok pengajian juga, Pak. Pada waktu itu. Nah, itu masyarakat yang permanent resident bukan student. Terus satu lagi ada anak muda yang sekolah di kota yaitu yang Muslim, we call YIMSA. Yang Muslim Indonesian Student. Oh wow. Nah jadi komplitnya ada anak muda, ada yang program S2, S3, terus ada permanent resident, ada konsulat, ada pemerintah. Gitu. Nah kami pada satu saat bergabung. Kebetulan konsulat tahun 92 kan beli bangunan baru. Konsulat berdiri tahun 82, itu masih nyewa. Tapi tahun 92 mereka beli di yang sekarang di Queen's Road. Yang di kota itu, yang Pak. Di kota itu. Nah, mereka membuat ini kan aula untuk pertemuan serbaguna lah ya. Iya. Nah, di situ kita bertemu, mengadakan pengajian bersama gabungan. Jadi masyarakat kumpul lah ya Pak. Masyarakat kumpul, mahasiswa kumpul, pemerintah kumpul. Wow. Nah, baru membicarakan masalah gimana kalau kita punya tempat Indonesian Muslim komunitas di sini, bangunan gitulah ya. Nah akhirnya kita membangun organisasi yaitu IMCV, Indonesian Muslim Community in Victoria. Wow. Nah tahun berapa Pak kalau Bapak ingat kira-kira? Nah itu tahun 97. IMCV berdiri tahun 97. Nah ya itulah anggotanya itu student. Jadi kelompok mahasiswa, kelompok masyarakat dan pemerintah.
Wow. Dia bergabung di IMCV. Oke. Makanya di awal-awal karena pada waktu itu kita belum punya wadah, belum punya lokasi, konsulat sebagai itu sekretariatnya pada waktu itu. Jadi di aula konsulat itulah rapat-rapatnya, Pak. Rapat-rapat di situ. Kalau kita pekerjaan gabungan sekalian rapat, pekerjaan gabungan sekalian rapat. Gitu. Oke. Jadi seru juga. Nah, setelah terbentuk IMCV, barulah kita membicarakan bagaimana kita kalau membangun suatu rumah untuk pertemuan masyarakat Muslim Indonesia. Wow. Nah, akhirnya kebetulan di konsulat itu ada yang namanya Pak Iwan Sah Wibisono. Pak Iwan Sah Wibisono. Iya, dia itu di bagian konsuler. Iya. Dia itu bagian di konsuler. Nah, dia mempelopori untuk ini apa namanya? Dia pembangunan mengumpulkan dana. Oke. Dana. Nah, karena dia punya saudara-saudara di Indonesia. Punya koneksi lah, Pak, di birokrasi dan saudara dan yang lain-lain. Betul, ya. Nah, akhirnya kita angkat beliau sebagai ketua pertama IMCV. Oke. Di Victoria. Victoria ini. Nah, mulailah dari situ pengumpulan dana. Wow. Pengumpulan dana tahun kira-kira tahun 98. Kita sudah bisa mengumpulkan uang sekitar 90.000. Bayangkan dalam jangka setahun, karena ada bantuan dia kan. Wow. Karena koneksinya Pak Iwan pada waktu itu Menteri Agama Tahir Tajiri Tahir ya. Pak Quraisy orang-orang yang pokoknya cendekiawan, orang pengusaha Muslim dan birokrasi Muslim di Indonesia, di Jakarta waktu itu sangat mendukung lah, Pak ya. Oh, sangat mendukung. Bahkan dalam susunan organisasi sebagai penasehatnya Pak Quraisy. Oke. Dan dulu juga konjen Indonesia pada waktu itu Pak Rumayar. Oke. Jadi komplit lah. Makanya dalam jangka setahun kita bisa mengumpulkan uang sekitar 90.000. 90.000 waktu itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Karena harga rumah ini ini 115. Ini kan rumah tua. Iya. Rumah tua. Nah, waalaikumsalam. Nah, kita kan kurang waktu itu belum melihat rumah. Belum melihat, baru mengumpulkan duit. Bukan dana saja. Nah, sudah terkumpul segitu. Nah, uang sudah terkumpul, kemudian terjadi Krismon tahun 98 itu kan. Wah. Krismon. Bener. Kan dana yang terbesar pada waktu itu datang dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya. Nah, itu. Karena banyak kunjungan ke sini, kita kirim proposal, mereka ada yang nyumbang, atau pulang dulu ke rumah dikirimkan dari Indonesia. Dari Indonesia. Bisa begitu kan? Iya. Setelah 98 mulai agak sedikit ini. Menurun lah, Pak, karena memang kondisi ekonomi sedang tidak baik di Indonesia. Wow. Dikerahkan orang-orang yang permanent resident di sini untuk pengumpulan penggalangan dana selanjutnya. Tiba-tiba ini ada rumah untuk dijual. Kemudian kita ke agent, real estate agency. Tolong kalau umpamanya ada rumah yang cukup agak luas, halamannya luas, atau nanti bisa dironok, terutama mudah untuk mendapatkan izin dipakai untuk aktivitas Muslim komunitas. Wow. Nah, terus kebetulan ada yang nelpon. Pada waktu itu saya keluar dari kantor pos, saya kerja di Vodafone waktu itu. Si agent nelpon, ini ada rumah mau dilihat nggak? Ini rumah katanya. Dulu pernah mengeluarkan izin ke Leoni Club. Leoni Club cuman di cancel sama Leoni karena Leoni pengennya mengadakan pembesaran bangunan. Nah, sedangkan pembesaran bangunan itu untuk ke depan itu nggak bisa diperbolehkan karena ada isman. Nah, kalau gitu oke lah, saya ketemukan dengan yang punya. Terus saya ketemu dengan yang punya.
ngobrol-ngobrol, mereka tidak mau, subject to permit release from city council. Mereka tidak mau. Nah, ya udah, kalau tidak mau. Nah, ini rumah ini 115 pada waktu itu. Nah, tapi setelah 3 bulan mereka mencoba untuk menjual ke orang lain, tidak ada yang datang. Akhirnya mereka telepon kami. Datang lagi, iya. telepon lagi. Gimana, kamu masih interested? Iya masih, tapi gimana? Syaratnya Persyaratannya itu yang kita mau. Iya, karena buat apa kita mengeluarkan deposit? Kalau seandainya di suatu saat perizinan tidak keluar. Benar. Iya. Nah, akhirnya mereka siap untuk bantu kondisi itu. Wow. Nah, udah begitu, kita ke travel agent, kita kasih deposit, hanya tanda jadi aja. Nah, setelah 3 bulan kemudian, alhamdulillah, setelah yang punya rumah, bikin surat telepon ke city council, kita juga bikin ini, kok belum keluar. Karena pada waktu itu perizinan tidak semudah seperti sekarang. Benar. Apalagi mau bicara Muslim ya Pak, kan masih sedikit orang Muslim di Australia waktu itu. Kita itu sampai meeting untuk apakah dalam public notice-nya itu bikin masjid atau apa gitu ya. Kita meeting dulu semuanya itu. Hati-hati sekali supaya tidak tidak ada prasangka buruk Pak ya, karena penolakan di awal. Benar Pak. Ya harus pakai taktik sedikit lah ya. Ya harus, benar paham banget saya. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah 3 bulan keluar juga. Jadi diperbolehkan dengan persyaratan demikian. Ya. Oke. Jadi udah langsung tahun 99 kita bayar. Wah. Langsung. Karena kan tahun 98 akhir kita masukin deposit, tahun 99 awal kita bayar. Setelah keluar itu yang kita mau permit dari city councilnya. Nah, dari situ kita nunggu kepada pembangunan nih, mencari pemborong itu yang tidak mudah. Renovasi. Jadi bongkar aja dulu. Jadi ini bangunan awalnya segini nih. Ini Pak, ini jadi ini bangunan awalnya. Yang tiang ini ya Pak ya? Tiang sampai ke tembok itu bangunan awal. Ini sampai ke sini. Nah, artinya awal. Dulu ini kan rumah berapa kamar Pak? 3 kamar. Rumah 2 kamar atau 3 kamar? 3 kamar. 3 kamar ya? Kecil sekali rumahnya. Itu udah termasuk toilet, di dalam ini udah termasuk toilet. Gitu. Bongkar semua ya. Jadi karena di dinding dibongkar, kamar-kamar dibongkar ya untuk komunitas, jadi dilapangin ya Pak ya? Dilapangin ya. Dan kemudian toilet, dapur, segala rupa di belakang itu extension, semua ini extension semua. Jadi, nah ini Pak yang bagian tengah ini, ya. ini extensionnya. Extension. Nah ini kan ini metal frame. Frame dan ini konkret. Kalau itu yang asli papan. Yang asli papan, ini yang extension konkret sampai ke dapur sana konkret. Wow. Sampai toilet semua itu sampai di belakangnya Pak ya. Nah, wah. Nah kalau yang attention yang di samping ini gimana nih Pak? Yang samping di sini asalnya itu kan kita minta undercover car park. Karena kalau umpamanya kita minta untuk penambahan ruangan, berarti itu akan penambahan jamaah. Nah, mana tempat parkirnya? Akan terbentur di sana. Di sana. Jadi strategi selalu menggunakan strategi Pak. Jadi kita bikin undercover. Izinnya itu undercover car park. Terus udah gitu kita agree parkir di luar, di belakang dipakai untuk ruangan begini. Karena parkir ini kan sangat sensitif ya Pak ya, karena di Australia kalau ada masyarakat di luar masjid ini melapor ke konsil, bisa-bisa izin yang lain juga bisa dibatalkan. Pokoknya kalau ada jangan kayak gitu, ini udah jadi nih sekarang. Ada yang komplain, toko-toko yang di situ. Ini parkir di sana. Jemaah di sini parkir di sana. Udah gawat. Kita udah dipanggil. Udah pernah nggak Pak? Alhamdulillah sejauh ini tidak. Alhamdulillah. Senang banget saya dengarnya. Ya artinya jemaah juga menjaga kan Pak. Kan dulu kita Jumatan di sini. Karena jumlah jamaah bertambah.
kita kerepotan untuk mengatur. Oke. Akhirnya kita mengajukan aplikasi ke City Council untuk penambahan jamaah, namun ditolak. Maka pindahlah ke Shorten Community. Menarik. Tapi dengan renovasi kemudian dana yang dibutuhkan itu didapat dari mana, Pak? Ya akhirnya kan kita menggalang dana lagi. Kebetulan pada waktu ada Pak Antonio Safei, seorang student management unit. Dia kan ahli bank syariah. Oke. Safei Antonio ya. Dia mengadakan pengajuan biasa pengajuan gabungan. Terus mengauction. Oh, lelang. Lelang. Untuk taman berapa? Siapa yang mau? Untuk dapur berapa? Siapa yang mau? Dan itu bisa bergabung. Kalau umpamanya dapur umpamanya 5 unit bisa berlima orang. Oke. Gitu. Jadi tidak dibikin satu unit. Kalau satu unit terlalu berat. Terlalu berat untuk individual. Jadi artinya masyarakat Indonesia di sini terus melakukan penggalangan dana secara bersama-sama melalui banyak acara lah Pak, apakah lelang atau apa, artinya untuk merenovasi di bawah Indonesian Muslim Community Victoria ini. Wah, luar biasa. Nah, kan Pak sekarang ini selain orang Indonesia, jemaah orang Muslim dari negara lain kan juga banyak yang datang. Nah, kira-kira dari negara mana aja nih Pak? Yang sudah jelas dari India, dari Bangladesh, Pakistan, Turki, Afgan. Alhamdulillah kumpul di sini semua. Kumpul di sini. Student Saudi Arabia juga pada di sini semua. Oh iya Pak. Iya. Jadi kalau Anda mungkin pernah menyaksikan acara buka bersama atau tarawih bersama, setelah tarawih Anda bisa melihat komunitas Arab lagi gitu. Minum apa namanya itu? Kopi atau teh. Kopi. Terus ada komunitas lain di belakang ngobrol. Ya, kita bebas-bebas saja. Jadi kan tidak hanya sebagai rumah ibadah, tapi sempat berkumpul orang berdiskusi ya. Silaturahmi lah. Ya, silaturahmi antar bangsa ya Pak ya. Tapi yang mengatur orang Indonesia. Ya, karena memang ya domainnya kan. Nah, Pak, kan sesudah ini semua dari tahun 1999 Pak ya, masjid sudah berdiri. Nah, kemudian kan jumlah orang Indonesia kan terus bertambah nih Pak. Ya. Nah, sebagai sebuah organisasi, apakah ada kemudian ada pembangunan di daerah lain nggak? Nah, jadi begini, setelah ini jadi, jadi pengajian-pengajian yang dari daerah utara, daerah barat itu berkumpul di sini. Oh, jadi hampir lah katakanlah semua kota Melbourne ngajinya di sini, walaupun agak jauh. Ada pengajian gabungan di sini. Karena mereka kan belum punya wadah Tempat lah ya Pak ya. Nah, setelah mereka melihat bahwa benefitnya di daerah South East ini ada wadah yang begini, tentu mereka juga tertarik kan. Terinspirasi tuh Pak. Benar. Nah, akhirnya karena jumlah penduduk Muslim Indonesia di daerah utara mulai berkembang, mulai banyak Pak ya? Mulai banyak student dan non student, mereka memikirkan untuk mempunyai properti. Nah, di awal mereka nyewa, tapi lama kelamaan mereka akhirnya membeli. Ya, dan mereka punya sekarang di Coburg ya, di Dawson Street ya. Nah, setelah itu berkembang dari Western juga kan melihat, wah, North udah, South East udah, mereka berkembang sekali, pesat sekali dari sana. Yang di barat sana. Di barat. Akhirnya mereka membangun ini apa? Beli Baitul Makmur, beli rumah. Dan rumah itu sekarang mereka beli lagi tanah satu lagi di sampingnya. Di samping dan beli satu lagi di sebelah. Jadi ada 3 rumah. Wow. Di sana. Jadi itu yang lumayan itu Baitul Makmur. Baitul Makmur sekarang. Kalau yang di sana itu Suropita. Yang di wilayah utara. Nah, dan ketiga-tiga ini di bawah Indonesian Muslim. Di bawah payung IMCP. Ah. Makanya Anda
kalau pergi ke Suro, kalau ke BM ke barat, itu akan sangat friendly. Dan ustadz-ustadz yang lebaran selama mengisi di sini diputar. Dari sini ke sana supaya mengalami pengalaman yang sama ya Pak ya. Iya. Wow, luar biasa Pak. Ini memang ya, terharu lah, sebuah kebanggaan karena mudah-mudahan kan ini menjadi ibadah semua orang Pak. Iya betul. Karena bagi generasi Indonesia yang baru datang ke Australia itu bisa punya tempat berkumpul apalagi sesuai dengan agamanya kan. Itu menjadi sangat luar biasa. Dan juga yang harus diperhatikan bukan masalah jumlah yang makin banyak, namun persatuan dan silaturahmi di antara kelompok itu terjalin dengan masalah itu. Paling utama. Itu yang paling utama ya Pak. Ya walaupun jumlah masjidnya banyak tapi tetap satu hati ya Pak ya. Karena buat apa banyak tapi saling bertengkar, saling menjelek-jelekan satu sama lain. That's not right. Tapi yang paling utama itu harus ditekankan ke setiap kelompok, baik di Baitul Ma'mur sebelah barat, baik di Sulawesi kita, di daerah utara dan sini, itu persatuan itu utama, modal utama. Wow. Dan itu mahal persatuan itu. Karena memang mungkin Pak, kalau saya coba menengok ke belakang dulu Pak, sebelum ada masjid, komunitas Indonesia, sebelum ada konsulat, ya kan Bapak sudah ada di sini. Yeah. Bapak biasanya kalau pengajian di mana? Jadi sebelum ada masjid, sebelum ada konsulat, biasanya orang-orang Indonesia melakukan pengajian di mana? Nah, kami itu yang khususnya permanent resident, kami mengadakan pengajian dari rumah ke rumah. Jadi di awal dari rumah ke rumah ya? Begitupun ini student MIS, dari unit ke unit. Jadi kadang-kadang pinjam ruangan kampus saja. Nah akhirnya kalau banyak kita sering mengadakan kerjasama dengan MIS, Monash Muslim Community. Nah itu kita sewa ruangan di kampus atau di salah satu rumah saudara kita yang agak besaran, kita kumpul di sana. Jadi pengajiannya memang ya katakanlah Pak dari rumah ke rumah atau dari ruangan ke ruangan yang lain gitu. Wow. Jadi kalau banyak kita mengadakan Idul Fitri ya sama seperti sekarang, kita sewa kampus. Wow. Kampus itu kan banyak sekali ruangan-ruangan besar. Iya. Untuk badminton, basketball, segala rupa itu kita pakai untuk pertemuan atau Idul Fitri khususnya. Pak, ini yang renovasi, pada saat renovasi keterlibatan masyarakatnya gimana? Wah luar biasa. Ini di awal-awal karena dana kita ini kurang. Jadi mau tidak mau masyarakat itu harus terlibat. Ya. Terutama kawan-kawan student itu Masya Allah tiap weekend mengirimkan tenaga. Kita dari Banda Aceh apa? Banda Aceh. Mengirimkan tenaga begitu besar. Per weekend different kelompok. Kan waktu itu ada dari Depak, ada dari Depkes, kebetulan ada di sini sekolah. Ya tentunya dari Monash University, dari Melu, dari Latrobe, mereka pada datang ke sini. Pembongkaran itu yang mestinya dikerjakan untuk beberapa hari dengan kawan-kawan begitu banyak, cepat sekali. Jadi ya. Tukang profesionalnya beberapa aja ya Pak ya? Profesionalnya nanti setelah udah dipersiapkan segala baru profesional masuk. Kayak pengecoran, pemasangan metal frame dan semuanya. Pondasi segala rupa. Jadi pokoknya setiap minggu ada aja masyarakat yang membantu dalam proses renovasi masjid. Ya betul. Wah luar biasa Pak. Nah itu yang ada suatu kejadian begini Pak Wan. Ada satu kejadian begini. Dari Depkes turun, Depak turun, Monash turun, Ataqwa turun. Itu orang yang kerja banyak sekali. Itu kita sewa bin, tadinya untuk seminggu itu sewa bin. Dalam jangka satu hari udah penuh si bin sampah itu. Dengan bata-bata segala rupa udah penuh di situ. Nah, yang menjadi permasalahan apa? Ini konsumsinya bagaimana?
Akhirnya ada kawan Pak Amin Nurdin Aziz nelpon ke istrinya, wah tolong kumpulkan beberapa anak student untuk masak sup katanya. Ini karena banyak ini. Akhirnya dia masak sup. Masak nasi di sini, Mas pakai itu. Makan nasi di sini, supnya maka di itu. Akhirnya kita makan sama-sama di sini. Luar biasa, luar biasa. Ya, makanya kenapa orang-orang student yang pulang ke Indonesia yang ditanyakan itu bukan siapa-siapa, bagaimana Westal. Jadi kalau ada alumni mahasiswa yang memang terlibat, yang ditanya Westal ya. Gimana Westal? Karena khawatir kan Pak, masjid kalau tiba-tiba gimana ya? Kan ada was-was juga kan, apa makin besar, apa makin kecil kan gitu. Itulah makanya kenapa yang saya katakan tadi Pak Yuyun Kamayun itu yang kerja di Konjen, ketika dia tugas ada pertemuan di Melbourne, dibawa malam-malam, bawa ke sini, nangis dia lihat ini, sampai sujud begini, dia sholat sujud lama sekali. Melihat perkembangannya Pak. Karena dia tidak menyangka pada waktu itu kan dia masih rumah masih dibongkar-bongkar. Kok belum selesai, belum dimulai gitu. Sampai dia udah ngangkat itu apa namanya? Insulation board untuk yang di atas. Jadi gatal-gatal. ikut bantu-bantu. Itu dari konsulat itu. Ada yang masang itu apa namanya, Sparego, masang apa tile, ada yang pasang marmar. Ya, wall tile itu ya. Ada yang masang. Ya bengkok juga nggak apa-apa, yang penting mah ada aja udah. Ada. Luar biasa di awal-awal itu. Dari awal-awal. Sacrifice. Ya. Pertama modal nggak ada, semangat begitu tinggi. Tapi semangat yang luar biasa itu yang. Masya Allah. Tapi satu yang saya katakan dari awal, persatuan itu utama. Nah, Pak Ade, ini luar biasa ceritanya. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Makasih banyak. Nah, nanti saya mau coba perlihatkan ke kawan-kawan profil masjidnya. Ya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya. Saya taruh di dalam email. Kita sholat asar di sini. Maminya baru keluar. Gimana? Oke lah kawan-kawan semua, terima kasih telah menyaksikan Pak Mur Australia dari Masjid Westall, Melbourne, Victoria. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.